Ali ke kota. Novel pembalasan anak laki-lakiku. Part 10. Tidak terasa 2 bulan itu telah berlalu, aku selalu menghitung hari akhirnya Ali lulus. Sesuai dengan keinginannya, dia akan berangkat ke kota setelah lulus. Sayang anakku, seharusnya kamu sedang menikmati masa mudamu yang indah. Seperti teman-temanmu yang lain, merajut mimpi meraih cita-cita. Tapi sekarang kamu malah harus mengambil alih tanggung jawab ayahmu. Sekarang tongkat estafetnya ada di tanganmu. Kamu yang akan mengendalikan sekarang, ibu hanya bisa membimbing. Bu, bantuin Ali berkemas ya. Katanya Om Handoko akan menjemput besok, ucap Ali saat aku sedang melamun di depan mesin jahit. Oh iya sayang. Nanti ibu akan lihat apa-apa saja yang harus kamu bawa, jawabku sambil menghapus air mata yang masih membasahi pipi. Ibu, menangis. Tanya Ali menghampiriku, segera aku berpaling ke arah lain. Agar dia tidak melihat kesedihan yang mendalam di wajahku. Enggak, ibu cuma lagi pilek aja, jawabku memberi alasan, jujur aku tidak bisa melepaskan Ali. Kami tidak pernah terpisahkan jauh selama ini, karena aku memang tidak bisa jauh dari anak-anakku. Dulu, saat Mas Rahman menyarankan agar anak-anak sekolah di pesantren saja aku langsung menolak. Aku tidak bisa menahan rindu, aku tidak pandai bersandiwara. Aku tahu ibu sedang menangis, jangan bohong sama Ali, tegas Ali dengan memegang kedua pipiku. Dia menatap dalam manik mataku yang berembun. Ibu nggak apa-apa, jawabku sesenggukan, sungguh aku sudah mengatakan jika aku tidak pandai bersandiwara. Luruh sudah air mata yang dari tadi kutahan. Ibu, Ali pergi bukan keinginan Ali. Ali pergi untuk mewujudkan cita-cita adik-adik, ucap Ali mencium tanganku berkali-kali. Semakin pecah tangisku, ya Allah, hamba tidak bisa kehilangan lagi, batinku menangis pilu. Ibu tahu, jawabku sambil menghapus air mata. Semakin aku menghapus air mataku, semakin banyak pula yang keluar. Bu, gimana kalau ibu juga ikut pindah dengan Ali ke kota? Tanya Ali tiba-tiba setelah kami terdiam cukup lama. Ibu tidak ingin meninggalkan rumah ini, jawabku tidak setuju dengan usulannya yang menurutku mustahil. Tapi Ali ada ide yang lebih bagus, Bu, ucap Ali yang kemudian menarik kursi untuk duduk di sebelahku. Apapun itu, ibu nggak mau pindah Ali, ucapku acuh. Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini, selain karena tidak akan ada yang merawatnya. Juga karena ini rumah peninggalan orang tuaku, aku tumbuh sejak kecil di sini, aku tidak suka perubahan. Bu, dengerin Ali dulu. Kita akan pindah ke kota, juga nanti di sana ibu dan nenek bisa membuka usaha sendiri. Menjahit dan membuka toko baju sendiri, ucap Ali antusias, dia terus saja membuat rencana demi rencana tentang masa depan kami. Ali sekarang sudah banyak bicara, dia mengubah mimpinya sendiri. Dulu dia bermimpi ingin menjadi seorang mekanik handal, seperti ayahnya. Sekarang mimpinya itu bagai ditelan ombak besar, mimpinya sekarang hanya satu, membahagiakan kami keluarganya. Kamu saja yang pergi dulu ke sana, nanti jika memang memungkinkan dan situasinya sudah pas. Ibu akan ikut ke sana dengan adik-adik, jawabku sambil tersenyum ke arahnya. Benar yang dikatakan Ali, sudah saatnya kami bangkit dari keterpurukan selama ini. Sudah 4 bulan setelah Mas Rahman menikah lagi, uang yang diberikan secara terpaksa oleh Mas Rahman dulu masih ada sisa. Aku rasa cukup untuk aku menyewa ruko di kota, dan untuk biaya hidup selama beberapa bulan. Dulu, sebelum menikah aku sempat bekerja sebagai asisten desainer. Aku akan mencoba melatih lagi kemampuanku dalam bidang ini. Ya udah, Bu. Aku mau siap-siap dulu, aku harap ibu benar-benar mau ikut denganku ke sana, ucap Ali seraya bangun dari duduknya. Dia memasuki kamarnya dan bersiap untuk membereskan beberapa pakaian yang akan dibawanya besok. Aku segera ke kamar, membuka lemari dan meraih dompet. Aku ingin melihat berapa sisa uangku di bank, aku akan pergi ke kota dan membuka usaha di sana. Aku juga akan mewujudkan mimpiku untuk mempunyai butik sendiri. Assalamualaikum. Suara seseorang yang mengucapkan salam, aku segera mengelap tanganku karena sedang memasak. Mengambil jilbab instan dan memakainya.
karena sepertinya itu suara laki-laki. Sebentar, teriakku sambil memperbaiki jilbab. Klek, begitu pintuku buka, ternyata yang datang Handoko. Dia kemari berdua dengan supirnya. Masuk dulu, tawarku pada Handoko yang masih berdiri di depan pintu. Iya, jawabnya sambil tersenyum, lalu masuk ke dalam rumah dan segera duduk di sofa ruang tamu. Mau minum apa? Tanyaku pada Handoko yang sudah duduk. Nggak perlu Aini. Aku kesini, mau menjemput Ali, jawabnya sambil duduk. Aku segera berlalu ke belakang untuk membuatkan teh, walaupun dia menolak aku akan tetap menyiapkan minum. Karena bagaimanapun dia adalah tamu di rumahku, juga dialah yang akan membawa Ali nanti ke kota. Minumlah, ucapku sambil menaruh gelas yang berisi teh di atas meja. Terima kasih, Aini, ucapnya mengambil teh yang aku suguhkan dan diminumnya hingga tandas. Katanya tidak haus, dasar. Aini, Ali sudah menceritakan semuanya padaku kemarin. Dia menelponku dan mengatakan jika kamu juga ingin ke kota untuk membuka usaha di sana, ujarnya dengan melihat ke arahku yang masih berdiri memegang nampan. Iya, rencananya begitu, jawabku singkat. Kalau kamu mau, kamu bisa menempati ruko punyaku. Tempatnya menurutku sangat strategis, di sana nanti kamu bisa tinggal dengan anak-anakmu juga. Karena rukonya ada 4 lantai, tawarnya padaku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, saat ini aku sama sekali belum bisa berpikir. Akan aku diskusikan dulu dengan anak-anak juga Uwa. Karena nanti Uwa akan tinggal juga bersamaku, jawabku lagi. Pikirkanlah, jawabnya lagi. Aku membalikkan badan dan segera ke kamarnya Ali, semalam aku sudah mengecek semua keperluannya nanti di sana. Tok tok tok, Ali kamu sudah siap? Tanyaku sambil mengetuk pintu kamarnya. Klek, sudah, Bu. Ini aku lagi pakai sepatu, jawab Ali membukakan pintu untukku, dan kembali duduk di atas tempat tidur untuk memakai sepatunya. Kamu hati-hati ya, nanti kalau sudah sampai ke sana. Kabari ibu, ucapku sambil memandangnya. Rasanya aku tidak sanggup melepaskan kepergiannya, karena bagaimanapun aku membutuhkannya di sini, tapi aku tidak boleh egois. Iya ibuku sayang. Nanti sampai sana Ali akan kabari ibu, oke? Jawabnya memenangkan kegelisahan hatiku. Yuk Bu, anterin Ali, Ali juga mau pamitan sama adik-adik, ajak Ali sambil memakai tas ranselnya juga menjinjing satu tas lagi berisi pakaiannya. Aku juga memberikan Ali sedikit uang pegangan selama di sana, walaupun dia bersikeras menolaknya tetap aku selipkan uang itu ke dalam tasnya. Kami pergi menuju ruang tengah, di sana anak-anak sedang menonton TV di saluran kesayangan mereka. Mereka melihatku dan Ali secara bergantian, mungkin mereka bingung abangnya mau kemana. Padahal kemarin-kemarin sudah aku jelaskan pada mereka jika Ali akan pergi ke kota untuk bekerja. Abang, mau kemana? Tanya Mia pada Ali. Dia bahkan bangun dari duduknya, dan merentangkan kedua tangannya pada Ali untuk meminta digendong. Dengan sigap Ali menggendong adiknya itu, Ali yang penyayang. Abang mau pergi sebentar ya, Mia jangan nakal-nakal ya kalau nggak ada abang, ucap Ali sambil mencium pipi Mia berkali-kali. Abang mau kemana? Tanya Mia dengan suara bergetar dan matanya yang mulai berembun. Abang mau beli es krim buat Mia. Mia mau es krim nggak? Tanya Ali yang berusaha membujuk Mia agar dia tidak menangis. Mau, jawab Mia dengan menganggukkan kepalanya. Kalau gitu, Mia duduk dulu di sini. Nonton ya, ucap Ali seraya menurunkan Mia dari gendongannya. Kemudian beralih menggendong Anto yang sedang dalam pangkuan Nanda. Ali mencium adik bungsunya itu berkali-kali, seakan untuk menyimpan stok rindunya kelak. Aku sudah tidak bisa menahan sesak dari dalam dada, air mataku seakan-akan berlomba-lomba untuk keluar dari sarangnya. Abang jadi pergi? Tanya Nanda pada Ali. Jadi, ini mau pergi. Nanda, Lukman, gantiin abang ya. Jagain ibu, jagain adik-adik, ucap Ali pada Nanda dan Lukman. Insya Allah bang, jawab Nanda bangun memeluk Ali. Lukman juga bangun memeluk abangnya erat. Cukup lama mereka berpelukan, hingga Ali seperti mencari-cari sesuatu. Salma mana ya, tanya Ali padaku. Aku mengedarkan pandanganku, kenapa aku sampai lupa jika tidak ada Salma di sini.
Nggak tahu, ucapku menjawab pertanyaan Ali. Tadi ke kamar katanya, ucap Nanda. Ali menyimpan tas jinjingnya dan juga ranselnya, dia bergegas pergi ke kamarnya Salma. Aku juga ikut mengikuti langkah Ali sambil menggenggam Anto. Tok tok tok. Salma, boleh abang masuk? Teriak Ali sambil mengetuk pintu kamar Salma. Tapi sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Salma, teriak Ali lagi. Aku tahu Salma ada di dalam kamarnya, mungkin aku terluka dengan kepergiannya Ali. Tapi aku yakin, Salma lebih terluka dariku. Selama ini mereka sangat dekat, bahkan Ali lebih dekat dengan Salma daripada denganku. Salma, abang tahu kamu di dalam. Kalau kamu memang nggak mau buka pintunya nggak apa-apa. Abang pamit ya, ucap Ali putus asa karena Salma tak kunjung membukakan pintu kamarnya. Mungkin Salma butuh waktu, kamu berangkatlah. Kami akan segera menyusul, ucapku sambil memegang pundaknya Ali yang tampak lesu. Beneran, Bu. Alhamdulillah, akhirnya ibu mau mendengarkan saran Ali, ucap Ali yang kembali tersenyum penuh semangat. Kini kami semua berkumpul di halaman rumah, mengantar Ali yang akan pergi ke kota. Dia akan bekerja di perusahaannya Handoko, aku harap dia betah di sana. Saat Ali sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba saja Salma keluar dari rumah dan menangis mengejar mobil yang ditumpangi oleh Ali. Abaang, hu hu hu. Salma menangis histeris menjerit dan berteriak nama Ali. Kulihat mobilnya berhenti dan Ali turun lagi dari mobil. Dan berjalan menghampiri Salma yang kini menangis dalam pelukanku. Salma, abang pergi nggak lama. Kalian akan menyusul nanti, ibu akan pindah ke sana juga, ucap Ali menenangkan Salma. Tapi kapan? Kalau nanti mereka kembali menyakiti kami, siapa yang akan menjaga Salma dan ibu, juga adik-adik, raung Salma. Ali melihat ke arahku meminta jawaban yang akan dia berikan pada Salma agar dia tenang. Secepatnya, sayang, jawabku cepat. Aku butuh kepastian waktu, Bu, ucap Salma melihat ke arahku. Tidak tahu harus menjawab apa karena aku tidak mungkin pindah secepatnya dan mesti harus mengurus semuanya sendiri. Termasuk surat pindah sekolah anak-anak juga surat pindah tempat. Sebulan lagi Om janji. Sebulan lagi kalian akan pindah ke kota, ucap Handoko yang tiba-tiba menjawab semua pertanyaan Salma. Betul, tanya Salma memastikan. Insya Allah, jawab Handoko tenang sambil tersenyum ke arahku dan Salma, dan aku juga tersenyum melihat ke arahnya. Hanya dengan aku tersenyum, bukan berarti aku tidak membencimu. Aku tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Handoko. Setelah 19 tahun lamanya, kini dia kembali hadir. Seakan dia tahu jika aku sudah berpisah dengan Mas Rahman. Tapi, aku sama sekali tidak penasaran lagi mengapa dia pergi dulu. Toh, perasaanku juga sudah melebur.